Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa kembali di program Sidoarjo Kota UMKM edisi hari ini Rabu 25 Agustus 2021 bersama saya Ilham Dianta. Ya, seperti biasanya kami akan menghadirkan UMKM yang ada di wilayah Sidoarjo ya. Kali ini bersama dengan Korcam UKM Candi. Nah, kira-kira produk-produk apa saja yang diperkenalkan oleh rekan-rekan yang ada di Korcam UKM Candi. Kalau saya lihat flyernya ini ada bolen ya, makanan ringan, kemudian juga ada aneka macam olahan minuman seperti jus bawang ya. Nah, ini satu inovasi yang saya kira harus kita perkenalkan kepada Anda. Kira-kira jus bawang ini seperti apa? Bawang biasanya kan buat masakan ya, tapi ini buat jus. Ada jahe instan dan masih banyak lagi. Nah, kita nanti akan mengetahui detailnya ini bersama dengan Ibu Elsa Fatmasari dengan produknya Nyemil Sari. Kemudian juga ada Ibu Evi Purwitasari dengan produknya bernama Hervi. Oke, kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Ibu Mbak Elsa Fatmasari. Mbak Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Elsa ini yang pakai baju hitam atau yang pakai jilbab merah ya? Hitam. Pakai hitam. Oke, apa kabar Mbak Elsa? Alhamdulillah sehat. Oke. Di sebelahnya, kalau saya lihat ini memang di screen yang saya lihat ini memang di sebelahnya, tapi ini jauh loh ya. Ada Mbak Evi Purwitasari. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Evi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar Mbak Evi? Alhamdulillah baik. Nah, ini di depan Mbak Evi sudah terlihat aneka macam olahan minuman ya. Ini ada jahe ya dan sebagainya. Nanti kita kenalan satu-satu nih Mbak Evi ya. Oke, saya ke Mbak Elsa dulu nih Mbak Elsa. Mbak Elsa ini ada di Candi dengan produknya Bolen Premium. Nah, ini bisa dijelaskan sekilas. Ini seperti apa sih? Bolen kan biasanya isinya pisang. Mungkin ada varian-varian lain begitu. Kemudian harganya kalau pingin ngedapetin membeli produknya di mana? Silakan Mbak Elsa. Jadi kenapa saya bilang premium? Karena ini kita bukan pakai pastry ya. Jadi bahan dasar dari kulitnya ini saya pakai resep sendiri. Memang dia berlapis tapi dari pastry. Jadi kalau misalnya masnya ini biasa membolekin yang biasa isinya pisang, coklat, keju gitu. Saya punya varian yang berbeda. Jadi yang seperti itu sih ada ya. Cuman saya pakai varian yang berbeda. Jadi ada ini seperti yang saya kirim sampel produk ini adalah isiannya adalah smoked beef and cheese. Jadi smoked beef and cheese ini isinya daging asap sama keju. Kita ini unggulannya Nyemil Sari. Ini produk Nyemil Sari yang nggak biasa ada gitu ya, yang nggak biasa gitu. Oke. Kalau misalnya selama ini orang, ini kalau kita lihat kata ini orang mungkin kalau kita lihat ini sudah terlihat loh Mbak Elsa ya di layar ya produknya karena memang sudah datang ke sini. Nah, ini terlihat kuning keemasan gitu ya. Menggairahkan. Oke. Silakan. Makanya saya itu kirim sampel produk dengan harapan penyiarnya ini bisa makan. Oh iya. Kita itu bukan ngomong betul. Itu harapan saya. Jadi misalnya
selama ini kan dalam bayangan bolen itu isiannya pisang, keju gitu aja kan. Jadi saya Bener. bikinnya yang memang beda gitu. Jadi saya ingin itu penyiarnya itu ikut makan, jadi tahu gitu. Nyemil sehari itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau misalnya selama ini makannya puff pastry, bukan puff pastry. Kalau puff pastry mungkin udah biasa ya kita makan bolen yang puff pastry gitu. Kita dari butter, memang bahan dasarnya itu memang dari butter yang premium. Jadi kalau kita misalnya pakai coklat, berarti coklat itu memang yang paling mahal. Kalau kita berarti memang kejunya paling mahal. Makanya Oh saya iya. bilang kita memang premium. Jadi orang makan itu ada rasa apa ya, bahagia gitu loh. Terus abis itu dia bangga kalau mau dia kasihin ke orang, kalau dia mau kasihin untuk oleh-oleh, itu seneng gitu loh. Karena enak itu tadi ya, enak dan kelasnya kan kelas premium Iya. gitu ya. Betul, betul. Jadi memang ketika orang makan itu ada rasa apa ya, seneng gitu loh. Mood booster aja deh gitu, Mas. Jadi kita kalau saya bilang ya inilah kita mau bikin apa ya, Sidoarjo itu beda. Bukan memberikan satu oleh-oleh Bandeng gitu. Jadi Sidoarjo punya yang lain. Iya, Mbak Elsa, ini kan memang tadi sudah dijelaskan bahwa kenapa pilih premium karena memang agar konsumen ini merasa bangga dan Sidoarjo punya sesuatu yang beda gitu ya. Tapi apakah dari awal ketika merintis bolen ini, Mbak Elsa sudah menyasar masyarakat yang intinya ini kan menengah gitu karena premium gitu? Apa memang sengaja begitu atau bagaimana? Jadi sedikit cerita ya, bolen ini ada ketika pandemi. Jujur saya bilang, ini belum 1 tahun. Jadi saya tidak pernah menciptakan segmen pasarnya seperti apa. Tetapi pada saat terjual, itu segmen pasarnya terbentuk sendiri, Mas. Jadwal saya bikin itu 2020 November. Awalnya saya hanya bikin yang biasa. Itu suami bilang sama saya, coba bikin emang bener-bener kamu jualnya itu nggak susah. Orang yang beli itu sudah punya uang, dia bilang gitu. Jadi kalau misalnya kamu harus berdarah-darah saingan dengan orang yang sudah biasa, cek, dia bilang gitu. Tenaganya sama, dia bilang gitu. Jadi coba kamu bikin yang orang itu memang cara itu yang berbeda gitu loh. Akhirnya ya itu saya bikin yang dengan bahan yang saya ganti. Segmen pasarnya tuh ya, ketika itu dibeli oleh seseorang, orang itu bangga. Dia bikin itu story, dia bikin itu video, dia bikin itu upload di IG-nya, di WA-nya dengan bangga gitu. Sampai dengan sekarang, alhamdulillah, saya tuh punya banyak video, tapi bukan saya bikin. Saya punya banyak foto, itu pun dikasih customer. Jadi sampai nggak dibantu branding sama Bapak Bupati, ya itu karena apa ya? Karena mungkin mereka merasa bahwasannya ini itu untuk dimakan, untuk layak diberikan, layak untuk dibeli. Jadi mereka nggak waste money gitu. Oke. Menghabiskan uang dengan apa yang dibeli memuaskan itu juga sesuatu yang ini ya menggembirakan, membanggakan gitu buat konsumen. Jadi mereka itu nggak sia-sia dengan uang yang dikeluarkan, kan begitu ya kan? Nah, Mbak Elsa, kenapa ini harus kenapa harus pilih bolen sih? Kan banyak nih kayak produk-produk snack yang apa gitu. Kenapa ini? Saya pernah memilih sebenarnya produk apa yang saya jual. Jadi di awal-awal itu kan awalnya pandemi nih. Saya sebenarnya 10 tahun yang lalu itu saya ada kantin di salah satu sekolah. Karena pandemi kan tutup. Iya. Ya, dia Maret 2020 kalau nggak salah, itu kita harus anak-anak libur kan. Nah, kegiatan saya libur, Mas. Nah, setelah itu 3 bulan pertama menikmati lah ya. Kita santai di rumah gitu ya. Namanya ibu-ibu bersih gitu. Tahu bulan bulan ke-6 mulai pesen saya. Akhirnya ya itu tadi, saya kan peran lengkap gitu, karena saya memang ada kantin. Terus habis itu saya bikin lah aneka macam kue. Ternyata yang diterima itu bolen gitu. Sebenarnya selama ini banyak macam-macam. Betul. Jadi kita sampai dengan Lebaran kemarin itu akhirnya bolen ini jadi
hampers, Mas. Jadi ketika orang beli itu akhirnya dengan berbagai varian rasa minta saya packing dengan seperti ini apa namanya per bagnya. Itu isinya dari mulai yang beef, dia pasangin sama yang bolen lilit, dia pasangin sama lagi yang namanya bolen pisang coklat gitu. Dan itu dibagikan untuk koleganya. Minta saya untuk diberikan tulisan selamat lebaran dan lain-lain. Saya itu sekarang sudah kirim dari ke Palembang, Ambon, terus Jakarta, Cirebon. Alhamdulillah sudah terkirim semua. Gitu. Oke, baik. Mbak Elsa, ini sebelum tercipta bolen, apakah Mbak Elsa memang gini, kadang orang itu kan tidak terlalu bisa ya untuk membuat kue. Nah, apakah memang bisa secara otodidak atau kursus dulu atau bagaimana awal mulanya gitu, dan ketika membuat ini apakah juga ada mungkin kendala atau gagal dan sebagainya, gimana ini Mbak Elsa? Saya itu jujur saya nggak pernah kalau bolen. Saya belajarnya itu dari resep apa ya? Istilahnya dari resep mentah. Kita kan banyak searching ya. Kita pas lagi buka IG, pas lagi buka Google gitu kan, atau pas lagi nonton YouTube tiba-tiba muncul iklan produk apa gitu kan. Nah itu saya nggak khusus Mas. Belajarnya memang benar-benar dari saya sendiri. Habis gitu dengan trial ya istilahnya. Rasa ini tuh nggak masuk gitu kan, udah dimakan sama anak-anak, habis itu biasa aja ndak, dia bilang gitu, habis itu dimakan lagi lah sama suami, apa gitu, sampai dengan mungkin saya trial ini ada 10 kali resep kali ya. Wih, ya. Jadi ya memang karena itu tadi masanya anak-anak kan nggak sekolah, dia cari makanan bukan, jadi saya bikin apa aja itu laku ya di rumah gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang saya bikin apa aja istilahnya, bukan hanya bolen gitu. Dan memang kalau misalnya sekarang alhamdulillah bolen ini bisa diterima dan diberikan bangga ke orang lain, ya itu bonus ya. Jadi memang kita istilahnya apa produk kita dia gitu loh. Kita kan bilang produk itu kalau di-repeat berarti dia diterima ya. Dan itu yang repeat order nggak kali gitu. Iya. Jadi hampir saya punya customer itu yang loyal customer, yang setiap minggu dia pasti repeat order. Waduh, iya. Ini yang harus dipertahankan ya Mbak Elsa ya. Mbak Elsa, ya, alhamdulillah. Oke. Terkait dengan kendala, mungkin dalam hal ini pemasarannya bagaimana, lancar saja atau mungkin dari bahan baku atau SDM-nya agak susah mencari, seperti apa sih? Betul. Saya itu paling sekarang SDM. Karena kan kita produksi sekarang setiap hari. Kalau dulu saya produksi bolen itu hanya menghabiskan waktu ya. Tapi sekarang enggak. Jadi bolen ini sudah jadi apa? Sudah jadi pekerjaan tetap. Nah, saya kesulitan kalau produksi itu memang harus banyak. Kebetulan bolen ini saya enggak nyetok. Kita made by order. Saya hanya ready itu adonan kosong istilahnya. Maksudnya belum saya isi, belum saya gulung dengan isian. Nah, itu saya kesulitan pada saat pesanan saya banyak. Nah, pada saat lebaran kemarin itu kan sehari bisa sampai 25 box, 20 box gitu kan. Dengan pengiriman luar kota yang harus ready dengan ekspedisi dan lain-lain kan, itu pengemasannya beda yang langsung dikirim gitu kan. Nah, itu situ. Terus dapat pegawai misalnya yang harus bagi waktu sama ngurus anak, ya kan? Udah dapat pegawai keluar lagi kan, hanya bagaimana? Terus dapat pegawai lagi bawa anak, bingung ya. Kadang-kadang SDM itu kita sudah cari gitu. Ujungnya dia lebih berat, memang ada pilihan ya, ngurus keluarga dan harus bekerja. Gitu. Tapi untuk pemasaran gak ada masalah ya Mbak Elsa ya? Pemasaran itu sekarang saya kan hanya lewat, kebetulan saya belum masuk di marketplace. Kenapa? Karena kalau marketplace saya harus ready stok barang ya. Nah kalau saya harus ready stok barang, berarti saya harus istilahnya apa ya, stoknya banyak. Sementara pegawai saya kan kadang ada kadang enggak gitu. Kebetulan ini saya sudah masuk di dalam active selling punyanya Menteri Komunikasi dan IT.
akhirnya kita disarankan segera masuk ke marketplace. Tapi Gitu. Jadi kalau kita masuk di marketplace, akhirnya saya kemarin berarti saya harus ready dengan 2 pegawai karena iya apa? betul. Misalnya saya satu kesulitan, berarti saya harus masuk di orang yang standby dengan saya gitu loh. Cuma itu tadi ngajarinya kan nggak gampang. Kita Iya. harus ngajari kita dengan detail karena kan kalau kita produk premium seperti ini masa modelnya penceng-penceng kan nggak mungkin ya gitu loh. Premium Jadi kita loh. harus dengan benda-benda yang rapi, bersih gitu loh. Jadi kan orang itu kelihatannya nggak jengah, masa makanan premium terus modelnya nggak jelas kan gitu. Oke, kalau boleh tahu harganya berapa ini Mbak Elsa? Kalau beef and cheese itu monggo loh, sebenarnya saya ingin masnya ikut makan gitu. Oh iya. Heeh. Heeh. Saya itu ingin masnya itu ikut makan. Jadi bisa mereview nanti ya. Jadi saat siaran itu, benar-benar itu testimoni real gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngelihat gambar. Gitu, Oke, maksudnya. nanti setelah iklan ya, nanti kita coba. Betul. Oke. Ya, jadi Ya, jadi ketika kita ini tuh balon premium yang smoked beef ini harganya 70 Mas per box. Berapa? 70. Oh, 70.000. Isi berapa ini, Mbak? 70.000. 70.000 per box, isinya 10. Oke, heeh. Tapi kita kan punya macam-macam varian ya. Iya. Di sini kan ada nih variannya ya. Ini kan varian. Kebetulan saya ada di depan saya ini. Ini ada bolen pisang coklat. Nah, pisang coklat ini saya pakai memang dari pisang raja. Jadi nyemil sari itu nggak pernah pakai pisang yang lain. Ada atau tidak ada harus ada itu pisang raja. Iya. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang pisang raja lagi mahal, ya tetap aja. Ya tetap dibilang harus gitu ya kan? Bisa, memang sudah. Kalau yang Ya, betul. varian harganya ini memang dari 70 yang paling murah atau bagaimana? Yang termurah dari berapa sampai berapa? Paling mahal. Oke. Jadi yang paling pisang coklat ini 50 ya. Itu rendah harganya. Oke, baik. Ya, ini yang saya pisang pun saya pakai coklatnya juga kalau misalnya kebetulan belanja nih di bahan bakunya ya. Ada coklat yang paling mahal, misalnya mes yang paling mahal. Berarti itu yang saya pakai. Karena memang saya nggak mau, karena customer saya itu adalah istilahnya bukan apa ya. Maksudnya customer saya nggak pernah memilih siapa customer saya. Cuman itu saya bilang mereka adalah penggemar bolen sejati. Jadi mereka tahu ketika itu bolen itu berbeda dengan orang lain, ya dia tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya dia biasa makan bolen yang pastry, habis itu nyemil sari, pasti dia ngomong, iya nyemil sari emang beda. Oke, baik. Iya Mbak Elsa, saya coba bergeser ke Mbak Evi Purwitasari. Ya, Mbak Evi Purwitasari, karena tadi kita sudah mengenal cukup produknya Mbak Elsa, yakni nyemil sari bolen premium ya. Nah, kali ini ada Mbak Evi Purwitasari. Mbak Evi? Ya. Iya, ini produknya bernama Hervi, betul ya? Iya. Oke, bisa dijelaskan ini Mbak Evi, kira-kira produknya apa saja sih? Ini kayak ada hantaran juga ya? Iya, ada hantaran boleh. juga. Silakan, apa saja ini? Pertama-tama saya perkenalkan produk ini Hervi. Produk ini jus bawang untuk pengobatan. Oh, jus bawang, maksudnya bawang merah, bawang putih atau apa? Bawang putih dimix dengan jahe, dengan lemon, dengan juga apel. Oke, ini untuk pengobatan apa ya Mbak Evi ya? Untuk darah tinggi, kolesterol, jantung. Mulainya saya membuat ini karena ada teman yang pesan. Pesan, biasa dia pakai untuk jantung. Nah, kemudian berlanjut dia sharing ke temannya kemudian order juga ke saya. Akhirnya saya membuat ini.
saya juga pakai sendiri karena untuk kolesterol sama darah tinggi. Mm-mm. Oke, ini beda dengan jamu ya, Mbak Evi ya? Beda dengan jamu kan? Beda atau Eh, sama? Apa ya definisinya ikut jamu mungkin ya? Oh iya, Karena ini heeh. 2 sendok makan pagi sama malam. Oke. Jadi nggak dicampur-campur air atau apa gitu caranya? Enggak ya? Ya bisa aja dicampur air, bisa Mm-mm. dicampur air. Karena kan ada jahenya, Mm-mm. ada pedes juga kan, Mm-mm. Mm-mm. ada ada lemon juga. Jadi dimasukkan kulkas. Saya nggak pakai bahan pengawet. Jadi Mm-mm. saya order. Jadi kalau ada yang pesan, ya baru saya bikinkan fresh. Oke. Biasanya, iya. Itu berapa mili dan harganya berapa Mbak sebotol kayak gitu? Ini 550 mili, harganya Heeh. 120.000. 120.000. Iya, Oh, 125.000. ya. Oke. 125.000 untuk ini bisa pemakaian 2 minggu, 3 minggu mungkin kalau rutin. Mm-mm. Karena kan ada yang nggak mau bawang langsung untuk dimakan kan baik, bawang putih, bawang lanang kan baik juga untuk Iya, dimakan. heeh. Obatan. Ya, ini Tapi kan sebagai alternatif ketika mungkin makan bawang putih lanang itu agak getir atau merasa apa kayak gitu. Nah, bisa mengkonsumsi yang bentuk cair seperti ini ya, Mbak Evi ya. ada campurannya lemon, Mm-mm. seger. Jadi lebih Jadi seger. ada segernya. Jadi Heeh. nggak berasa bawang. Heeh. Oh iya, baik, nggak terasa getir ya. Nah, ini selain ada jus bawang, ada jahe instan. Ini dari jahe apa ini, Mbak? Jahe merah atau jahe apa? Dari jahe merah. Mm-mm. Karena kan ada orang yang untuk minum aja nggak mau bawang. Ya Mm-mm. kan untuk menyiasati yang seperti itu kan kita harus pinter-pinter ya. Mm-mm. Kita pinter-pinter untuk punya produk yang lain. Sehingga kan di masa seperti ini kan masih ada yang apa order barang seperti ini gitu. Mm-mm. Oke, kemudian ada hantaran. Ini bagaimana ini, Mbak? Yang hantaran ini? Hantaran kan memang saya bikin jauh sebelum saya bikin produk 2 ini kan. Mm-mm. Made by ya, biasanya kan barangnya mereka bawa, kemudian saya hanya untuk merangkainya aja. Merangkai saja. Oh, oke, berarti ini jasa merangkai ya, Mbak ya? Betul. Ya, jasa Betul. merangkai. Hitung budgetnya masing-masing. Oke. Budgetnya mau berapa keranjang, mau berapa ini terserah. Heeh. Di 35.000 sampai 70.000 tergantung kesulitannya. Oke, berarti yang kita ulas ini tentang yang minuman saja ya. Oke, Mbak Evi, ini kira-kira kenapa ini harus pilih minuman kayak jahe, kemudian apa jus bawang ini? Asal mulanya bagaimana? Apakah langsung memproduksi begitu? Nggak pikir-pikir dulu? Oh iya ya, aku coba yang ini aja. Nah kayak gitu atau bagaimana awal mulanya? Betul. Awal mulanya karena saya minum. Saya minum sendiri. Mengkonsumsi sendiri gitu kan? Ini dari saya. Mm-mm. Kan ada juga kolesterol sama darah tinggi. Terus kemudian saya coba ini selama kira-kira 6 bulan. Biasanya saya sering pusing, sering nggak enak badan. Itu saya coba minum ini. Setelah itu kok enak gitu. Sehingga kemudian saya memproduksi. Setelah saya memproduksi untuk ya kawan-kawan aja. Mm-mm. Hanya beberapa kawan aja. Kemudian ada kawan yang kemudian butuh ini. Biasa dia beli, dia pindahan dari Jakarta. Mm-mm. Dan dia biasa konsumsi ini, dia nyari produk ini. Karena dia biasa beli, akhirnya kan karena dekat saya diminta untuk membuatkan. Mm-mm. Membuatkan 5 botol waktu itu. Terus kemudian dia minum, dia konsumsi dan cocok. Alhamdulillah cocok. Kemudian dia share juga ke temannya yang sesama penderita jantung juga. Mm-mm. Nah, karena seperti itu. Karena kemudian ada juga customer, kemudian kan saya memasarkan juga lewat Facebook ya. Mm-mm. Lewat WA, cuma itu aja. Ada dokter jantung salah satu di rumah sakit yang menyarankan untuk mengkonsumsi ini. Oh Jadi iya. Mm-mm. untuk jantung, keluhannya jantung. Mm-mm. Oke. Alternatif melancarkan peredaran darah di jantung. Mm-mm. Nah itu saya made by order. Kemudian ada teman juga di Palembang, ada teman di Palu, ada teman di Padang, di Jakarta, di Bandung juga saya kirim biasanya. Mm-mm.
Ya, ini untuk Anda sahabat ya yang mengeluh tentang jantung dan sebagainya, ini bisa mengonsumsi namanya apa ini Mbak Evi? Hervi, minuman herbal Hervi gitu ya? Jus bawang. Oh, jus bawang Hervi gitu ya? Ya. Jus bawang Hervi. Oke, jus bawang Hervi, silakan ya. Harganya 125.000 per ini berat bersihnya 550 mili ya. Oke, Mbak Evi mungkin selama produksi ini apakah ada kendala-kendala begitu selama ini? Saya membuatnya kan memang by order, hanya aja, jadi nggak ada kesulitan untuk ini, nggak terlalu. Bahan baku bisa jadi kan bawang putih lanang itu agak susah didapat loh biasanya pada musim-musim tertentu gitu. Ya kebetulan ada aja channel yang untuk menyediakan itu. Ya, Oke. biasanya cari kemana. Ya. Jadi selama ini nggak ada kendala apapun ya, baik bahan bakunya, kemudian SDM-nya, pemasarannya aman-aman saja, lancar ya Mbak Evi ya? Pemasaran mungkin ya, pemasaran karena kan sekarang kan mungkin banyak yang memproduksi sendiri, kemudian yang kan semakin pintar dengan Mbah Google ya, jadi kan banyak juga yang produksi sendiri, jadi kan ya pemasaran ya kayak teman aja ya, dan lagian ini kan juga tahan selama 5 hari di ruangan. Suhu ruangan ya? Kan setelah dibuka dia harus masuk kulkas, masuk lemari pendingin. Kalau di lemari pendingin sampai berapa hari? Oh, berapa bulan? Oh, bulan malah hitungannya ya? Oke. 2 bulan nggak apa-apa. Jadi nggak berubah, juga nggak berubah. Iya. Karena tapi kalau di suhu ruangan dia habis buka di suhu ruangan 5 hari. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih ya, ini kan termasuk Korcam UKM Candi. Apakah memang di Candi juga banyak warga yang memproduksi ini yang sama atau bagaimana Mbak UKM di sana ini? Setahu saya kok nggak ada, nggak tahu saya. Hanya Mbak Evi saja ya? Karena kan ini jenis bukan minuman untuk sehari-hari ya. Bukan iya benar. Konsumsi, kecuali kalau ini mungkin jahe ini sehari-hari. Kalau ini kan kadang orang nggak mau. Begitu kadang kalau misalnya pernah ikut pameran di waktu itu sebelum pandemi di mana di Pendopo di kabupaten di Pendopo di alun-alun itu kan begitu saya bilang ini bawang langsung mereka mendekat menjauh reaksinya. Bawang gitu. Langsung gitu langsung enggak gitu. Karena kan memang ini bukan minuman bukan minuman sehari-hari. Iya, Kalau ingin sehat ya konsumsi ini itu aja. Oke. Kan memang jadi tidak semua orang suka dengan aromanya. Oke. Mbak Evi kalau boleh tahu apakah minuman ini kan berkaitan dengan kesehatan ya kan jus bawang ini apakah dulunya pernah melalui uji apa begitu atau bagaimana? Iya masih belum untuk pengajuannya perizinannya BPOM ya ini ya. Prosesnya masih belum sedang dijalani. Karena memang kan hanya untuk minuman seperti ini minuman yang ini kan hanya by order by ini aja. Nah kalau yang jahe merah ini apa Mbak keistimewaannya? Keistimewaannya dari jahe merah dan ya memang gula asli, tidak ada campuran apa-apa. Ini harganya berapa ini jahe merah ini? Yang jahe merah ini 15.000. 15.000 berat bersihnya? Untuk 200 gram. 200 gram. Oke, ini kalau bisa jadi berapa gelas blimbingan ya kira-kira? Hanya berapa gelas ya? Ini berapa? 20-an gelas mungkin. Sekitar jadi 20 gelas ya. Oke, nah ini untuk sahabat-sahabat ya. Ini yang lebih menarik tuh sebenarnya jus bawangnya ini Mbak Evi. Kalau saya kira kalau yang jahe merah mungkin agak banyak ya kan? Banyak. Ya, jadi kan memang sih karena pengobatan. Dan kebetulan saya sudah merasakan dan beberapa teman juga sudah merasakan yang di Palu, di Palembang itu teman juga repeatnya juga selalu repeat order. Kalau boleh tahu ini omsetnya sampai berapa botol sih per hari atau hitungannya per minggu atau per bulan begitu untuk produk jus bawangnya ini Mbak Evi? Tergantung ordernya. Oke. Nggak mesti. Ya, nggak mesti.
berapa puluh botol gitu, kadang 20 30. Nggak mesti, kadang Tapi, ada order yang sejauh ini dulu sampai berapa botol Mbak yang paling banyak? dalam Sebulan atau dalam seminggu mungkin? dalam seminggu kadang 50, nggak Oh, banyak. oke. Baik, jadi by order saja, made by order ya. Tapi kalau mungkin suatu saat akan berkembang lagi, kira-kira ada niatan nggak Mbak Evi untuk tidak made by order, tapi sengaja akan mungkin bekerja sama dengan pusat perbelanjaan atau apa begitu? Ada nggak keinginan seperti itu? Ya, mungkin bisa, tapi menyediakan pendingin ya, lemari pendingin ya. Kan kalau sementara ini saya ada sih stok cuma paling nggak banyak, 10 gitu aja, nggak banyak. Oke, jadi ini memang sifatnya limited ya, karena ya itu tadi sifat produknya itu tidak diminum tiap hari, tapi ini bisa jadi semacam kayak penjaga imun tubuh, ya gitu ya Mbak Evi ya. Karena kan bawang, kita tahu bahwa bawang itu sangat bermanfaat kan, bawang putih. Oke. Iya, baik. Mbak Evi, nanti kita akan lanjutkan kembali juga Mbak Elsa ya setelah beberapa spot berikut ini. Anda sahabat yang ingin bertanya atau mungkin juga ingin menanggapi ya bagaimana UKM yang ada di Candi, 2 di antaranya tadi sudah kita sampaikan ya, ada produknya Milsari, ini bolen premium, kemudian juga ada jus bawang. Jus bawang ini minuman kesehatan ya, dengan brandnya bernama Hervey. Silakan Anda bisa bertanya di 0318961514 atau melalui WhatsApp kami di 0811309109. Bisa juga melalui Facebook karena flyernya juga ada di Facebook. Silakan ya. Ini Mbak Yulia juga aktif sekali dan bertanya. Nanti kita akan sampaikan pertanyaannya ya setelah beberapa spot berikut ini. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Dah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ara
arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5
yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita masih di Sidoarjo, kota UMKM bersama dengan Korcam UKM Candi dengan Mbak Elsa Fatmasari dengan produknya Nyemil Sari. Ini merupakan produk Bolen Premium ya. Kemudian dengan Mbak Evi Purwitasari dengan produknya Hervi. Ini ada jus bawang dan jahe bubuk ya. Baik, kita masih bersama dengan kedua narasumber, ada Mbak Elsa dan Mbak Evi. Mbak Elsa masih bersama kami, Mbak Elsa? Ya, masih. Oke, saya tadi sempat mencoba mencicipi bolennya ya. Setelah pada saat iklan, waduh, ternyata ya gigitan pertama ini udah terasa ya, kulitnya, renyahnya, juga yang penting itu adalah rasanya ya. Dan rasanya ini memang sudah menunjukkan kelas premium. Saya merasakan bolen yang memang beda ya daripada yang dijual di toko-toko ya dan sebagainya dengan merek-mereknya yang macam-macam itu. Ternyata ini memang sepadan ya dengan harganya yang 70.000 per box, ada 10 biji ya. Dan ini kalau berarti kan per biji ini harganya 7.000 ya kan. Kalau biasanya bolen yang paling mahal itu biasanya sih 5.000 ya. Tapi ini 7.000. Tetapi ya jangan kaget sahabat bahwa 7.000 ini sepadan dengan apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda rasakan, karena di dalam daging asapnya ini juga ada kejunya, ya kan, isinya gitu ya. Jadi nggak kalah dengan produk-produk yang dijual di dengan brand-brand yang udah ternama begitu ya. Oke, bisa dicoba. Oke, Mbak Elsa. Ya. Oke, ini ada berapa pertanyaan yang bisa langsung Mbak Elsa jawab ya. Ada 3 pertanyaan. Boleh. Ini dari Ibu Yulia yang ada di Gedangan Sidoarjo. Kebetulan suka sama kue bolen karena kulitnya yang pastry ya, kulitnya rasanya juga gurih. Nah, yang ditanyakan apa ada IG-nya, Bu? IG dari Nyemil Sari ya. Ada apa, Bu? Ya. Jadi di sini ini ada IG-nya. Ini ada IG-nya. Ini alamat rumah saya sebenarnya. Kita produksinya kan di rumah ya, masih home industry. Terus ini ada IG, ini ada WA saya. Ini ada website Nyemil Sari, ya kan? Jadi kita dengan varian seperti ini. Sebenarnya ini ada varian baru ya. Kita ada bolen gul dalamnya. Jadi kalau yang namanya bolen lilit itu pasang, jadi di dalamnya itu adalah keju stick yang gendut-gendut banget, mungkin bisa dilihat di G-nya Nyemil. Terus dalamnya ada coklat stick dengan double coklat stick. Harga varian ya Mas ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin smoke beef itu dengan harga 70, yang lain masih di bawahnya. Jadi kalau bolen lilit itu 55. Ya, jadi kalau bolen pisang coklat, pisang keju itu cuma 50 gitu. Kita nggak usah ngomongin harga ya, tapi ketika kita makan kita tahu lah itu beda gitu. Jadi kalau kita ngomongin dengan harga, jangan dibilang, maksudnya kenapa kok nggak harga 3.000? Ya kita ngomonginnya nanti setekan gitu. Jadi kalau kita ngomonginnya sebelum makan ya kita nggak masuk lah. Jadi maksud saya begini, kita apa yang saya coba berikan itu customer. Jadi kalau misalnya sekarang Nyemil Sari itu istilahnya memang dia orang itu istilahnya nggak sia-sia untuk mengeluarkan uang. Jadi orang kalau misalnya punya uang kan kepengennya makan enak. Ya. Kalau kita misalnya kepengen makan enak, udah punya uang, habis itu makanannya yang dibeli nggak worth it, itu kan akhirnya kita nyesel gitu loh. Gitu kan sama ya kita ya pasti seperti itu. Iya. Jadi kalau kita ngomongin
aku maksudnya punya uang makan yang enak gitu. Buat apa sekarang maksudnya? Ya udah kita sengaja makan yang enak gitu. Mbak Elsa, ini kalau boleh tahu bisa belinya di mana tadi, IG-nya apa, kemudian bisa belinya di mana? IG-nya Nyemil Sari. IG-nya Nyemil Sari. WA-nya ada di sini 0896 7600 573. 0896 ini terus 0896 7600 5732. Oke, baik. Ya, silakan WA saya. Jadi kalau misalnya kita itu made by order, tetapi ya kita kalau misalnya pas pesanan tidak banyak pasti kita buatin. Tapi kita butuh waktu. Nggak bisa sulapan langsung jadi gitu, boleh. Oke, baik. Gitu. Jadi kasih kita waktu untuk kita kirim. Iya, pertanyaan kedua sebentar, Bu, untuk bolehnya tahan berapa lama ya? Jika dikirim ke luar kota atau pulau, apakah bisa? Bisa. Jadi kalau pengiriman luar kota dan provinsi itu saya biasa pakai Paxel ekspedisi. Jadi kalau pakai Paxel itu kita bantu packaging, nanti di dalamnya ini saya tutup dengan styrofoam yang sudah saya tutup dengan baking paper, nanti tertutup sampai setinggi bolen ini nggak goyang. Nah, bolen ini nggak goyang, terus setelah itu nggak perlu bubble wrap, jadi nanti di dalam Paxel kita coba itu padat di dalam boxnya. Kalau bisa saya pesankan atau customer pesan sendiri gitu, tahan sampai 5 harian tanpa di kulkas. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ika yang ada di Krian, dengan sasaran kelas premium, apakah dalam pemasarannya juga menentukan target? Nah, bagaimana jika targetnya belum terpenuhi, Bu? Silakan. Maksudnya bagaimana? Saya ulang kembali ya, dengan sasaran kelas premium, apakah dalam pemasarannya juga menentukan target? Nah, jika misalnya sudah nggak pakai targetan ya berarti ya? Sebetulnya saya tidak ada. Ya, nggak ada target. Karena tadi made by order ya? Misalkan kita, iya, karena kita made by order. Made by order. Sebenarnya kita mau buka, ya itu tadi gimana caranya itu bisa menjangkau customer. Sampai kalau misalnya ini saya pakai Lion Parcel. Jadi ya tergantung lah, maksudnya berapa lamanya nanti di kulkas bisa lebih lama. Oke, baik. Jadi produk dari Mbak Elsa ini tidak diproduksi apa gitu, tapi made by order ya. Ada order baru dibikin. Nah, itu kan kalau misalnya ordernya banyak ya memang harus ekstra gitu ya. Kalau ordernya dikit ya memang berarti ya memproduksi dikit gitu ya, Mbak ya. Ya, jadi kalau misalnya kita itu maunya pesannya banyak ya, misalnya kadang kan ada orang yang mau untuk akad nikah, itu kan sekarang undangannya nggak banyak ya. Pernah saya bikinkan itu hanya sekitar 15 box, karena satu orang itu dia bawain satu dengan kemasan seperti ini ya. Itu dia pesannya beberapa hari, jadi sebelum hari hanya itu dia sudah pesan. Karena kalau ada jamnya, terus habis itu jumlahnya lebih dari 10 gitu kan, kita butuh waktu lebih lama pembuatannya. Lebih baik pesennya H-min berapa gitu loh. Jadi kita lebih on time nanti ngirimnya. Gitu. Baik, pesennya jauh-jauh hari, jangan dadak gitu ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Nah, karena ya itu tadi kalau jangan nggak pas kan acaranya buyar. Baik. Oke, kita beralih ke Mbak Evi ya. Mbak Evi, ini ada 3 pertanyaan yang bisa langsung dijawab atau direspon. Oke, Mbak Evi, yang pertama nih dari Pak Stefanus ya. Apakah untuk minuman herbalnya ini bisa dijadikan minuman pendamping saat isolasi mandiri yang kena COVID gitu? Silakan Bu. Bagaimana ini kira-kira? Iya, saya rasa bisa aja untuk minuman pendamping, tapi di jeda waktu kira-kira setengah jam dari minum obat. Jadi setelah minum obat setengah jam baru mengonsumsi jus bawang ini gitu ya Bu? Ini diminum lebih baik sebelum minum obat. Jadi, kosong ini dikonsumsi. Baru setelah itu mungkin bisa sarapan atau setelah itu kan minum obat. Jadi
waktu. Jadi nggak langsung diminum bersamaan. Iya, sebelum ya Bu ya, sebelum minum obat ini 30 menit minum ini gitu ya. Iya. Oke. Sebelum. Baik. Minum, makan juga pada saat perut kosong. Nanti pada saat malam hari kan 2 kali konsumsi, 2 sendok makan. Malam hari sebelum tidur dikonsumsi. Oke, baik. Jadi konsumsi jus bawang ini 30 menit sebelum minum obat atau sebelum makan ya. Kemudian kalau pada malam hari sebelum tidur harus juga dikonsumsi 2 kali sehari, 1 sendok makan masing-masing ya. Kemudian yang kedua dari Eli yang ada di Gedangan, apakah untuk jus bawang ini membuka pelatihan, apakah dalam membuat jus bawang ini, apakah Ibu juga membuka pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu PKK? Pelatihan dalam hal? Dalam hal membuat jus. Juga. Nah, kalau memang dibutuhkan bisa saja menghubungi saya. Kalau kan kadang saya juga tidak hanya membuat ini aja ya, maksudnya bermacam-macam. Jadi mungkin segmen yang lain di sulam pita, di apa saya juga membuka peluang kalau untuk memang membutuhkan pelatihan. Tapi selama ini masih gimana Bu? Apakah PKK Candi juga pernah nggak misalnya meminta Ibu untuk memberikan pelatihan-pelatihan begitu? Enggak. Belum ya? Belum. Oke, baik. Terima kasih. Yang terakhir dari Afi ya, apakah produk minuman herbalnya ini sudah ada izinnya? Lagi dalam proses. Masih dalam proses ya? Panjang itu BPOM dari itu kan BPOM bukan PIRT. Jadi kan BPOM minuman herbal. Oke, baik. Jadi, karena memang saya membuatnya kan made by order, jadi langsung saya buat, belum ada perizinannya karena memang dalam proses. Oke, baik. Iya, Bu Evi, yang terakhir Bu, mungkin yang ingin disampaikan dalam obrolan pagi hari ini silakan. Mungkin berisi pesan-pesan pada sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang mungkin ingin mengikuti jejak Ibu atau mungkin UKM yang lain, silakan. Kalau menginginkan produk ini bisa menghubungi saya di WA 081 230 168 996. Bisa juga di Shopee, saya juga sudah memasarkan di Shopee. Di Shopee saya Evi Purwitasari 70. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lain menginginkan produk ini bisa melihat di Shopee saya. Di Facebook tidak bisa. Kemudian saran saya untuk menjaga kesehatan kita perlu mengkonsumsi produk-produk yang herbal. Jadi mungkin ada jahe, ada bawang, jadi untuk memperkuat imun kita terhadap masa pandemi seperti ini. Saya rasa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Evi. Nah, kita beralih ke Mbak Elsa. Mbak Elsa? Ya. Oke, Mbak Elsa, ini mungkin ada saran-saran bagi sahabat-sahabat Suara Sidoarjo, mungkin ada yang ingin mengikuti jejak Mbak Elsa membuat bolen ini, ya, atau bagaimana nih, silakan Mbak Elsa. Oh gitu. Jadi begini, buat teman-teman yang baru memulai usaha, mungkin apa aja lah yang maksudnya memang bisa, ya dilakukan saja gitu. Jadi kalau misalnya itu kan alhamdulillah pemerintah itu kan sudah mendukung ya, mendukung KM sepenuhnya. Jadi kalau misalnya mau bergabung dengan KM itu sangat lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak dibantu, ya, terus terang saya sendiri merasa terbantu. Saya merasa terbantu dengan anggota UKM karena dengan segala macam perizinannya Milsari itu beberapa saya memang mendapatkan fasilitas. Jadi seperti Ya, gimana Mbak? Mbak Elsa? Mbak Elsa? Ya, maaf ini tadi sedikit ada gangguan. Iya, gimana? Mau kok dilanjutkan? Ya, ya. Jadi begini, alhamdulillah pemerintah itu kan sudah memberikan sangat banyak bantuan ya untuk UKM. Kalau misalnya sekarang teman-teman itu ingin bergabung dengan UKM itu sangat lebih baik. Jadi misalnya kita sangat terbantu jadi dengan segala macam perizinan gitu loh. Alhamdulillahnya Nyemilsari itu kemarin terakhir mendapat fasilitas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pengurusan halal.
Dan saya mendapatkan fasilitas itu gratis, Mas. Jadi memang kita diseleksi ya, diseleksi produk kita. Produk kita itu diseleksi dengan segala macam perizinannya. Nyemil Sari kan sudah mereknya terdaftar, jadi kita on proses. Terus apa namanya, di sini sudah ada PIRT, jadi melewati dinas kesehatan juga. Jadi kalau halal sekarang juga on proses. Insya Allah segera, wilayah segera bisa selesai gitu. Buat teman-teman nggak usah berpikiran takut ya untuk memulai. Maksudnya kita belajar sama-sama. Kalau misalnya produk itu memang layak dijual, ya dijual gitu. Jangan kita misalnya maunya di branding dengan orang terkenal misalnya. Tapi itu setengah gitu. Jadi kalau misalnya memang yang maunya di branding, ya, lepaskan produk itu dengan kualitas yang bagus. Sebelum di branding mungkin kita kasih istilahnya kita uji rasa dulu lah atau apa gitu ya. Jadi biar orang itu maksudnya pas saat di branding itu nggak sia-sia gitu loh. Misalnya kita nggak perlu juga kita bayar istilahnya seperti kita bayar gitu ya istilahnya. Endorse. Ya, namanya itu. Nggak betul endorse gitu. Nyemil Sari itu nggak pernah endorse gitu. Jadi sebenarnya apa yang saya dapatkan misalnya video-video itu mereka beli loh gitu. Jadi customer saya adalah customer yang membantu saya untuk selling gitu. Oke, baik, jadi Mbak. Sebenarnya kita kalau misalnya ya punya produk yang memang untuk ini, jadi ya nggak usah ragu-ragu lah gitu. Jual yang terlalu murah, kalau misalnya tenaganya harus dihitung gitu loh. Oke. Jadi kalau teman-teman nggak usah takut. Kadang kan orang mau jual itu takut nggak laku ya, gitu. Baik. Jualnya itu tenaganya nggak hitung. Terus sakit, siapa yang mau ngobatin gitu loh. Oke, baik Mbak Elsa, terima kasih Mbak Elsa. Tenaga gitu. Mbak Elsa terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Mbak Evi juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sukses untuk Mbak Elsa juga Mbak Evi dan semuanya UKM yang ada di Candi ya. Mudah-mudahan ini jadi langkah yang paling bagus, langkah yang paling paling membuat usaha Anda semakin maju begitu ya, dan berhasil tentunya dan sukses. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.